Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Arifin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang biasa digunakan oleh kaum intelektual. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada kata kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan atau kecakapan. Contohnya, dia memiliki kapabilitas di bidang akuntansi. Kemudian ada kata pedagogik. Pedagogik adalah kemampuan mendidik. Contohnya, setiap guru harus memiliki kemampuan pedagogik. Kemudian ada kata kolega. Kolega adalah teman sejawat. Ini masuk kepada kata benda. Contohnya, dia adalah kolega saya sejak kami berumur 18 tahun. Kemudian ada kata kolegial. Kolegial adalah teman sejawat. Ini masuk kepada kata sifat. Contohnya, aku berbuat baik padanya secara kolegial karena kami adalah teman baik. Kemudian ada kata kolektif. Kolektif adalah bersama-sama. Contohnya, kita butuh semangat kolektif untuk melakukan penelitian. Kemudian ada kata komparasi. Komparasi adalah perbandingan. Contohnya, komparasi antara baik dan buruk sangatlah menonjol. Kemudian ada kata kompeten. Kompeten adalah mampu. Contoh kalimatnya, dia kompeten di bidang komputer. Kemudian ada kata kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan. Contoh kalimatnya, menguasai ilmu ekonomi adalah kompetensi dasar untuk menjadi seorang ekonom jenius. Kemudian ada kata komprehensif. Komprehensif adalah luas atau meliputi banyak hal atau pemahaman. Contohnya, kita harus memiliki pengetahuan yang komprehensif di segala bidang supaya tidak mudah dibodohi oleh orang lain yang licik. Kemudian ada kata konspirasi. Konspirasi adalah kong kali kong atau sekongkol atau persekongkolan. Contohnya, terbunuhnya John F. Kennedy merupakan teka-teki yang hingga saat ini diduga sebagai suatu konspirasi politik. Kemudian ada konstitusi, adalah undang-undang. Contohnya, dalam konstitusi tertentu biasanya termuat peraturan-peraturan yang melarang parkir kendaraan sembarangan. Kemudian ada kontinuitas, adalah kelanjutan atau keberlangsungan. Contohnya, dalam menjaga kontinuitas hubungan, kita perlu melakukan timbal balik. Kemudian ada kata konvensi, adalah rapat atau persetujuan. Contohnya, sebutan untuk meter, gram, liter, dan sebagainya merupakan konvensi manusia yang sudah disepakati selama bertahun-tahun. Kemudian ada kata kredibel, adalah sikap dapat dipercaya. Contohnya, setiap produk baru harus kredibel sehingga konsumen tidak ragu dan percaya. Kemudian kredibilitas adalah kepercayaan. Contohnya, seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas agar pengikutnya mau mengikuti instruksinya. Kemudian ada kata culture atau kultur, adalah budaya. Contohnya, keris dalam kultur Jawa memiliki simbol kewibawaan. Kemudian ada kata legalisasi. Legalisasi adalah pengesahan atau pengabsahan. Contohnya, untuk melegalisasi surat perizinan, Anda perlu kepala instansi dari atasan. Legitimasi adalah keabsahan atau sesuatu yang membuat sah. Contohnya, legitimasi seorang akuntan biasanya harus memiliki satu set komputer untuk membantu pekerjaannya. Kemudian loyal adalah bersikap bersungguh-sungguh. Contohnya, dia sangat loyal dengan tuannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.